Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Er di channelnya Tiras Garden, channel yang membahas seputar tanaman, makanan, dan minuman. Pada kesempatan kali ini Bang Er mau membahas 6 cara merawat aglonema. Karena aglonema ini berada dalam pot, jadi sama seperti kita memelihara burung dalam sangkar. Kita harus merawatnya, memberikannya makanan, memberikannya minuman. Sama dengan tanaman ini juga, jadi dia tidak bisa mencari makan sendiri karena keterbatasan, dan tentunya kita harus memberikan makanan atau nutrisi untuk perkembangannya. Baik, sebelum Bang Er membahas satu persatu tentang bagaimana cara merawat aglonema ini, Bang Er ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung bagi sahabat Tiras yang baru bergabung. Silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen, dan jangan lupa tekan loncengnya biar sahabat Tiras selalu mendapat notifikasi bila Bang Er mengupload video yang baru. Dan bagi sahabat Tiras yang sudah bergabung dan sudah subscribe, Bang Er ucapin terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat Tiras yang telah mendukung bagi berkembangnya channel Tiras Garden. Oke, sahabat Tiras, 6 cara merawat aglonema ini supaya tumbuh subur, sehat, dan glowing. Pertama adalah, yang pertama sekali di antara semuanya itu adalah media tanamnya. Media tanam ini benar-benar harus diperhatikan karena nutrisi atau unsur hara di dalam pot ini sangat terbatas ya sahabat Tiras. Maka media tanamnya harus terdiri dari tanah yang subur atau pasir lempung, terus sekam bakar, dan kotoran hewan. Semuanya dicampur menjadi satu dengan perbandingan 1:1:1. Kenapa media ini harus ada sekam bakarnya? Karena sekam bakar itu bisa membuat tanah itu menjadi gembur atau menjadi poros, sehingga akar ini bisa tumbuh sehat karena dia bisa menembus media ini dengan mudah. Yang kedua, cara menyimpan. Ini adalah hal yang sangat penting. Cara menyimpan tanaman aglonema, karena tanaman ini tanaman indoor, jadi harus menyimpan di tempat yang memang terhindar dari matahari langsung. Tapi kalau menurut Bang Er yang lebih bagus, tanaman aglonema ini disimpan di tempat yang kena matahari sampai pukul 9. Itu kalau bisa ya. Jadi bisa fotosintesa dulu ya sahabat Tiras ya. Yang ketiga, cara merawat aglonema adalah cara penyiraman. Semua tanaman butuh air ya, tapi harus diingat tanaman aglonema ini tidak menyukai media yang becek. Jadi penyiramannya jangan setiap hari. Kalau setiap hari ditakutkan medianya becek, akarnya nanti berjamur dan kena bakteri dan akhirnya busuk. Kalau udah akar busuk, akhirnya tanaman aglonema ini pasti mati. Jadi penyiramannya jangan setiap hari. Kita lihat aja dulu media tanamnya apakah sudah kering atau belum. Ini contohnya nih, media tanam ini kan kering nih, kering tapi gembur, poros. Jadi setiap kali disiram, airnya langsung turun ke bawah. Yang keempat adalah pemupukan. Pemupukan yang teratur dengan dosis yang benar akan membuat aglonema ini tumbuh subur. Jadi ingat, pemupukannya harus tepat dosis, tepat jenis, dan tepat waktu. Ini juga Bang Er jadwalnya setiap hari Jumat. Jumat pertama Bang Er umpamanya dipupuk dengan NPK 16-16, ya kan. Nanti Jumat kedua Bang Er kasih Gardasil D, disemprot, ya kan. Jumat ketiga kembali ke NPK 16-16, ya kan. Terus Jumat keempat kembali ke Gardasil D. Jadi kan terjadwal, tepat dosis dan tepat jenis.
Jenisnya misalkan kalau pupuk untuk buah digunakan untuk aglonema yang siratu daun ya itu nggak cocok. Jadi ada ininya, ada jenisnya khusus kalau untuk daun. Jadi kalau untuk daun yang paling banyak harus menggunakan unsur nitrogennya, unsur N-nya, NPK itu kan pupuk majemuk ya. Udah ada fosfornya, udah ada kaliumnya gitu kan. Jadi ini kalau Bang R menggunakan pupuk NPK 1616 yang seimbang. Jadi untuk pertumbuhan daunnya ada nitrogennya, terus untuk pertumbuhan batangnya ada, terus untuk pertumbuhan akarnya ada, yaitu fosfat dan kalium. Jadi seimbang. Jadi NPK yang 1616 itu untuk pertumbuhan akar, untuk pertumbuhan daun, dan untuk pertumbuhan batang. Jadi semuanya udah tersedia di situ. Yang kelima, kita harus selalu mencuci daunnya agar terhindar dari debu dan terhindar dari hama ya, hama daun. Cucilah seminggu sekali pakai sunlight. Tapi kalau tiap hari boleh, tapi nggak usah pakai sunlight ya. Yang penting ini biar kinclong, pakai air biasa aja, pakai air bersih biar kinclong. Jadi nanti hama-hama atau kutu-kutu yang mau menempel itu kalau kita sering cuci pasti lepas ya sahabat Tiras ya. Dan yang keenam, yang terakhir, kayak sepele tapi memang apa namanya penting. Apa itu? Membuang bunga. Karena aglonema ini adalah siratu daun, jadi yang ditonjolkannya dia daun, bukan bunga. Beda dengan bunga ros. Bunga ros kan yang ditonjolkannya bunga. Nah itu pupuknya juga udah lain kan, atau adenium ya kan, pupuknya juga udah lain karena dia ada bunga gitu kan. Jadi harus ada perangsang bunganya. Kalau ini enggak kan, daun. Jadi bagaimana caranya supaya daunnya ini bisa lebar, bisa kinclong, bisa bagus lah pokoknya ya kan. Nah seperti contoh ini nih, ini kan daunnya lebar banget ya sahabat Tiras ya. Nih lebar kan daunnya ya. Jadi kalau di aglonema, bunga itu harus cepat dibuang. Ketika muncul bunga langsung dibuang. Gimana buat? Petik aja. Kenapa bunganya harus dipetik Bang Er? Biar dia itu tidak berebut nutrisi, ya kan? Karena bunga juga kan membutuhkan nutrisi untuk berkembang, ya kan? Dia akan menghambat perkembangan daun karena kita kan yang ditonjolkannya daun, sahabat Tiras ya. Jadi bunganya dibuang aja, biar nggak berebut nutrisi. Oke, gitu aja 6 cara merawat aglonema bagi pemula ya. Jadi Bang R yang simpel-simpel aja. Ya pertama, kita harus diperhatikan media tanamnya. Kedua, kita harus perhatikan cara menempatkan aglonemanya. Yang ketiga, kita harus perhatikan cara menyiramnya. Jangan disiram tiap hari. Yang keempat, kita harus perhatikan bagaimana cara pemupukannya, harus tepat waktu, tepat jenis, dan tepat waktu, tepat jenis, dan tepat dosis, ya kan? Kalau dosis kebanyakan ya jelek, bisa mati, ya kan? Kalau kurang dosisnya ya sama aja, perkembangannya akan kurang, sama aja dengan tidak dipupuk kan, tuh gitulah istilahnya ya sahabat Tiras ya, sama aja dengan tidak dipupuk. Terus yang ke-6 adalah membuang bunga. Oke, begitu aja ya sahabat Tiras. Mudah-mudahan apa yang Bang R sampaikan atau apa yang Bang R bagikan, pengalaman Bang R sendiri selama merawat aglonema bisa bermanfaat bagi sahabat Tiras, apalagi yang baru mau memulai menggeluti tanaman hias. Oke, dan bila video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, dan di komen. Jangan lupa tekan loncengnya biar sahabat Tiras mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika Bang R mengupload video baru. Bagi sahabat Tiras yang sudah subscribe, yang sudah like dan komen,
Bang Er ucapin banyak terima kasih atas dukungannya. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat Tiras. Oke, salam satu hobi. Akhir kata Bang Er ucapin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.